لله الحمد لله رب العالمين هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah tak hati-hatinya kita diingatkan rutin setiap pekan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah. Kewajiban kita sesama muslim saling mengingatkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan saling menyadarkan dalam hal kesabaran. Mu'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok suri tauladan yang harus kita ikuti jalannya, yang akhlaknya mulia sampai akhir zaman dikenal masa. Mu'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa tahun kita sudah berakhir. Tak terasa kita sudah tua. Tak terasa kita sudah punya anak. Tak terasa kita sudah punya mantu. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur yang panjang. Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak. Mana syukur kita? Mana Allah? Mana salawat? Mana ibadah kita? Amaliyah ibadah kita sehari-hari? Di akhir tahun ini, introspeksi diri kita, mengingatkan berapa banyak dosa yang kita lakukan, berapa banyak kehilapan yang kita lakukan kepada orang tua kita, yang sudah banyak berkorban tubuh kita, melahirkan kita, bersimbah darah untuk kita, mensukseskan kita, mendidik kita dari kecil sampai dewasa, hingga kita sukses akhirnya. Berapa kali kita menyakiti hatinya? Introspeksi diri kita di akhir tahun ini. Berapa banyak kesalahan, berapa banyak amal ibadah. Sungguh miris rasanya jika amal ibadah kita bisa terhitung. Padahal kewajiban kita di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Kita lahir ke dunia untuk mengabdi kepada Allah. Hati ini, pikiran ini ada pilihan. Mau yang benar atau salah, kita yang punya pikiran.
dicontoh jadi Fir'aun. Allah contohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik dalam keluarga, masyarakat dan negara. Inilah yang harus kita contoh. Ma'asyiral muslimin, jamaah doa, rahimakumullah. Maka daripada itu, maqullah ud'u wa azula amaluhu. Barang siapa yang Allah berikan panjang umurnya tetapi banyak amal kebaikannya, mereka orang-orang yang beruntung di dunia ini. Namun maqala ud'u wa zala amaluhu, orang yang Allah panjangkan umurnya namun banyak kejahatannya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka di kesempatan ini, di hari Jumat, kita selalu diingatkan oleh khatib untuk meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita kenal Allah, agar kita kenal Rasulullah, agar kita bisa rukun dengan tetangga kita, kita rukun dengan keluarga kita, Rasulullah sallallahu kita. Inilah hari Jumat yang barokah, di bulan yang barokah, Dzulhijjah, di akhir Dzulhijjah ini bulan barokah. Masuk lagi bulan barokah berikutnya, bulan 10 awal. Di situ banyak kita amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari raih kemenangan, mari raih suatu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pamit kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Rasulullah menegaskan, "Yaudan khamsan qabla khamsin." Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, kata Rasulullah. Apa itu? Sihataka qabla safar. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Di mana waktu sehat kita? Di mana? Apakah kita sering sujud di hadapan Allah? Apakah bibir ini selalu basah dengan zikrullah? Ketika sakit kita tidak bisa apa-apa. Ketika sakit kita tidak bisa mencari nafkah. Padahal nafkah kewajiban bagi golongan pria. Orang yang mencari nafkah untuk anak dan istrinya, banyak pahala yang Allah berikan untuk mereka. Waktu sehat kemana? Allah ingatkan, Rasul ingatkan kepada kita, sebelum waktu sakitmu tidak bisa apa-apa kita. Kita tidak bisa silaturahmi, kita tidak bisa ibadah. Namun Allah masih berkasih sayang kepada kita. Ketika sakit, Allah hapus dosa kita. Allah hapus dosa kita. Ketika sehat, Allah kembalikan tenaga kita, nafsu makan kita, tenaga nafsu Allah kembalikan. Namun dosa Allah tidak kembalikan, Allah hapus. Lalu apa yang kurang dari kita? Allah berkasih sayang, di sakit kita dihapuskan dosa kita. Ketika sehat, Allah berikan nikmat lagi, lahiriah, batiniah, Allah berikan. Lalu apa alasan kita
kedepannya jadi lebih baik. Amin Allahumma amin. Lalu yang kedua apa? Sahabaka kaulah awamika, waktu mudamu kau mau apa? Sebelum waktu tuamu menghampiri. Jika waktu muda kau foya-foya, waktu tuamu bakal susah. Tapi jika waktu mudamu kau sibukkan untuk belajar, mendekatkan diri pada Allah dan mencari nafkah untuk keluarga, Allah berikan kemudahan dalam hidupmu. Allah tidak akan lupa jika kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah tua kita baru sadar, alhamdulillah masih sadar. Allah berikan hidayah, alhamdulillah. Tetapi jika sana famili kita yang sudah tua belum sadar juga, mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Kita yang berada di masjid ini, Allah berikan hidayah semuanya, karena masih sempat untuk sujud di hadapan Allah. Setelah ini PR kita semua, ada anak kita, ada famili kita yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabaka qadha awami. Lalu yang ketiga, wa rindaga qabla faqrika. Waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Kemana kayamu? Kau bilang kau kaya, kau bilang berkedudukan tinggi, namun yang lebih tinggi adalah Allah. Hartamu Allah miliknya. Semua itu bukan milikmu. Orang yang kaya yang sebenarnya itu adalah al-ghina an-nafsi, kaya hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dermawan, orang yang kaya, orang yang kaya hati, senang mengajak orang beribadah, senang mengajak anak untuk beribadah dengan Allah, itu orang yang kaya. Pria, laki-laki, suami yang paling dekat dengan Allah, yang paling sayang kepada istrinya, yang paling sayang kepada istri dan anaknya. Al-Hadithul Ma'asyiral Muslimin jamaah doa rahimakumullah. Lalu yang keempat, wa qara'aka qabla sunnah. Waktu uangmu kau isi di mana? Apakah kau nongkrong-nongkrong di jalanan? Apakah kau isi dengan silaturahmi? Apakah kau isi dengan tidak ada apa-apanya? Kekosongan itu kita isi dengan silaturahmi jika ada waktu. Kita silaturahmi ke tetangga, kita silaturahmi kepada orang tua, dan juga kita isi waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum waktu sempit menghampiri kita, jika sudah hebat, kita tidak peduli dengan apa-apa, kita fokus dengan pekerjaan itu, maka waktu luangmu isilah dengan ibadah. Ma'asyiral muslimin, jamaah doa rahimakumullah. Lalu yang terakhir, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Waktu hidup inilah kita masih bisa mengajak anak famili kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mari jangan bosan kita menasihati anak kita. Mungkin karena kita dan istri kita sering bertengkar sehingga beban mental anak kita menjadi buruk. Cenderung jika dia